Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang, Siang, Pak. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Topik diskusi kita pada hari ini adalah untuk strategi dalam meyakinkan pelanggan mengenai strategi penjualan. Nah, fokus kita adalah bagaimana menggunakan teknik persuasi yang efektif dalam meyakinkan pelanggan untuk meningkatkan peluang pembelian dalam produk kita. Nah, sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh dimulai dari Anda. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Radit Fauza. Saya dari bagian penjualan di perusahaan alat elektronik dan sudah bekerja selama 2 tahun. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Mardian. Saya dari divisi pemasaran di sebuah perusahaan software dan saya bekerja di sini sudah selama 3 tahun. Nama saya Karina Putri, saya bekerja di bidang penjualan produk kecantikan dan sudah bekerja 5 tahun di sini. Baik Pak, selamat siang semuanya. Saya Resya Salsabila, saya dari tim pemasaran sepeda motor. Saya sudah bekerja di sini lebih dari 4 tahun. Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Tiffany Wiardana. Saya dari divisi penjualan produk petani agribisnis. Saya sudah bekerja selama 1 tahun di perusahaan ini. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, menurut rekan-rekan semuanya, apa faktor utama yang membuat calon pelanggan yakin untuk membeli produk yang kita tawarkan? Boleh dimulai dari Radit terlebih dahulu. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan dari konsumen. Jika kita bisa menunjukkan bahwa produk kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, mereka akan lebih yakin untuk membeli produk kita tersebut. Menarik. Jadi pemahaman mengenai kebutuhan konsumen dapat menjadi faktor yang penting. Ya. Selanjutnya, Mardian, bagaimana menurut Anda? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan Radit tadi. Namun selain itu, pemberian demonstrasi ataupun contoh penggunaan produk juga efektif dalam penjualan ini. Karena pelanggan juga perlu melihat bagaimana produk kita bisa efektif bagi mereka. Baik, demonstrasi produk dapat memberikan pengaruh yang signifikan begitu. Selanjutnya, Karina, bagaimana menurut Anda? Saya merasa kepercayaan sangat penting dalam penjualan. Jika pelanggan sudah percaya kepada kita atau kepada merek kita, mereka akan lebih mudah untuk diyakinkan. Kita perlu membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan. Baik, kepercayaan memang dapat menjadi faktor yang penting. Selanjutnya, Raisya, bagaimana menurut Anda? Menurut saya dengan cara mengetahui keberatan bagi pelanggan, karena banyak dari pelanggan yang mengalami keraguan. Oleh karena itu, kita harus memberikan jawaban yang memuaskan sehingga pelanggan bisa mengambil keputusan dengan rasa aman. Menangani keberatan memang dapat menjadi hal yang krusial. Selanjutnya, Tiffany, bagaimana menurut Anda? Saya setuju dengan pendapat dari rekan-rekan yang lainnya dan saya juga merasa perlu adanya garansi atau jaminan terhadap produk kita ini. Di mana dengan memberikan garansi atau jaminan ini, tentunya nanti kepercayaan pelanggan akan lebih meningkat. Baik, jadi garansi dapat menjadi faktor yang meyakinkan pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut rekan-rekan semuanya, bagaimana cara kita menangani keberatan dari pelanggan? Misalnya ketika calon pelanggan menunjukkan keraguan atau ketidakpastian terhadap produk yang kita tawarkan, apa yang biasa rekan-rekan lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Boleh dimulai dari Mardian, Anda boleh lebih dahulu. Ya, saya biasanya mencoba mendengarkan dulu apa yang mereka ragukan atau kekhawatiran dari mereka. Kemudian saya menjelaskan yang sesuai seperti dari segi fitur produk yang bisa mengatasi masalah yang mereka ragukan tadi. Baik, fokus pada mendengarkan lalu memberikan solusi. Baik, selanjutnya menurut Karina, bagaimana menurut Anda? Saya biasanya memberi testimoni dengan pelanggan lain yang mengalami hal serupa. Itu bisa membantu mereka yang ragu dengan produk kita, karena mereka bisa melihat ada pelanggan lain yang berhasil menggunakan produk kita tersebut. Baik, testimoni dari pelanggan lain memang dapat menjadi alat persuasi yang kuat. Selanjutnya, Raisya, bagaimana menurut Anda? Biasanya saya dengan mengajak pelanggan mencoba produk itu terlebih dahulu. Dengan begitu, pelanggan bisa mengetahui manfaat terkait produk itu dan akan meminimalisir keraguan-keraguan dari mereka. Menarik, memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mencoba produk kita secara langsung. Selanjutnya, Tiffany, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya penting untuk menonjolkan nilai tambah, di mana misalnya ketika pelanggan merasa ragu dengan harga produk kita, saya akan menjelaskan kepada pelanggan nilai tambah apa saja yang dimiliki produk kita yang tidak dimiliki oleh produk lain yang harganya lebih murah. Baik, menonjolkan nilai tambah untuk mengatasi keraguan. Menarik. Bagaimana menurut Radit? Kalau saya biasanya membuat perbandingan dengan kompetitor yang menunjukkan kelebihan produk kita dibandingkan dengan produk biasa, membuat pelanggan merasa yakin akan keputusan mereka memilih. Terima kasih, Radit. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu
mengenai teknik-teknik komunikasi yang menurut rekan-rekan paling efektif dalam strategi penjualan. Nah, apa nih strategi komunikasi yang biasa rekan-rekan gunakan untuk meyakinkan pelanggan? Boleh dimulai dari Karina terlebih dahulu mungkin. Saya biasanya menggunakan teknik bertanya. Dengan bertanya kita bisa mengetahui kebutuhan pelanggan dan sekaligus melibatkan pelanggan dalam percakapan. Dengan hal tersebut, pelanggan akan merasa didengar dan diperhatikan. Baik, teknik bertanya memang dapat membuka komunikasi yang baik. Selanjutnya, Resya, bagaimana menurut Anda? Saya lebih sering menggunakan pendekatan storytelling. Maksud storytelling ini adalah menceritakan kepada pelanggan bagaimana kita mengatasi masalah-masalah sebelumnya dari pelanggan sebelumnya. Storytelling memang dapat menjadi strategi yang efektif dalam meyakinkan atau mengurangi keberatan dari pelanggan. Selanjutnya, Tiffany, bagaimana menurut Anda? Kalau saya cenderung menggunakan pendekatan visual, di mana biasanya saya membawa gambar atau diagram. Dengan itu saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari produk dan juga manfaatnya. Baik, pendekatan visual memang jadi hal yang sangat efektif dalam pendekatan teknis. Selanjutnya, Radit, bagaimana menurut Anda? Kalau saya biasa menggunakan kombinasi antara fakta dan emosi. Saya memberikan data yang kuat tentang produk. Lalu saya akan kaitkan dengan bagaimana produk itu bisa meningkatkan kualitas hidup pelanggan. Penggabungan antara fakta dan emosi memang dapat menjadi dua sisi yang krusial dalam meyakinkan pelanggan dan menyentuh. Selanjutnya, Mardian, bagaimana menurut Anda? Ya, kalau saya lebih sering menggunakan pendekatan konsultatif ya, karena di sini saya berperan sebagai penasehat yang membantu si pembeli tersebut untuk dapat menemukan solusi terbaik bagi mereka tanpa terlalu memaksakan dari penjualan kami sendiri. Pendekatan konsultatif memang dapat membangun kepercayaan jangka panjang. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Diskusi kita ini akan sangat kaya akan wawasan dan strategi. Oleh karena itu, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Nah, menurut rekan-rekan semuanya, apa saran yang terbaik untuk meningkatkan efektivitas penjualan tim di perusahaan kita? Boleh dimulai dari Resya terlebih dahulu. Saya pikir dengan pelatihan yang lebih intensif terkait produk dan teknik persuasi itu akan sangat membantu. Dan juga dari tim pemasaran harus lebih lagi update terhadap pengetahuan terbaru. Sedangkan saya berharap adanya lebih banyak sesi sharing session antar tim penjualan agar kita satu sama lain bisa belajar dari pengalaman rekan kerja kita. Kalau saya ingin melihat lebih banyak lagi dukungan dari pihak manajemen, terutama dalam hal alat bantu penjualan sehingga nanti akan menunjang proses penjualan kita. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tiffany barusan. Teknologi memang seperti CRM ini lebih baik bisa meningkatkan efisiensi kita dalam penjualan. Selain teknologi, saya merasa insentif yang lebih menarik juga akan memotivasi tim untuk mencapai target yang lebih tinggi lagi. Terima kasih atas saran-saran yang luar biasa dari rekan-rekan semuanya. Diskusi kita hari ini memberikan banyak sekali wawasan dan strategi baru yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk itu saya harap ide ini dapat membantu kita dan rekan-rekan semua dalam peningkatan penjualan di perusahaan kita. Baik, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak.